Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rosi Alawiyah, jurusan Ilmu Hadis, semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hadis tentang pendidikan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Abdurrahman bin Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan." Yang artinya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis tersebut adalah penyerumpaan Islam dengan bangunan. Adapun tiang-tiang bangunan tersebut berupa kalimat hal tersebut. Jadi bangunan tidak akan kuat tanpa tiang-tiangnya. Sedangkan ajaran-ajaran Islam lainnya berfungsi sebagai penyempurnaan bangunan. Jika salah satu dari ajaran tersebut hilang dari bangunan Islam, maka bangunan itu berkurang, namun tetap bisa berdiri dan tidak ambruk. Meskipun berkurangnya salah satu dari penyempurnaannya, ini berbeda jika kalimat yang tersebut ambruk, maka Islam akan runtuh disebabkan hilangnya 5 tiang tersebut, 5 penyangga tersebut. Makna umum hadis pendidikan ibadah dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahida, yang artinya telah bersaksi secara harfiah. Maknanya yaitu memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan. Inti dari syahadat yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat yang kedua adalah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi titik pusat teladan atau uswah hasanah, baik dalam hubungan kepada Allah atau hablum minallah, ataupun hubungan kepada manusia, yakni hablum minannas. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'arakin, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kewajiban orang tua menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan sholat. Perintah sholat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ditanamkan ke dalam hati jiwa anak sejak mereka kecil, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah untuk sholat ketika mereka berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga,
disebut dalam Al-Quran sebanyak 82 ayat dalam kitab-kitab hadis dan dikembangkan melalui ijtihad manusia dalam berbagai aliran mazhab hukum Islam. Kata zakat berasal dari kata dasar yaitu zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Makna lain kata zakat sebagaimana digunakan dalam Al-Quran adalah suci dari dosa. Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang seperti yang telah diperintahkan Allah melalui Al-Quran, sunnah Nabi dan dikembangkan melalui ijtihad manusia. Melaksanakan kewajiban zakat berarti merealisasikan rukun Islam yang ketiga. Yang keempat yaitu haji. Pengertian haji secara etimologis berasal dari qasdu, yaitu maksud, niat dan menyengaja. Secara terminologis, haji adalah bermaksud menyengaja menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji dan umroh adalah untuk melakukan kewajiban ziarah ke Baitullah. Hal ini bisa diterapkan kepada anak-anak dengan mengadakan kegiatan manasik haji. Yang kelima yaitu puasa Ramadan. Puasa berasal dari kata bahasa Arab yakni syam. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada umumnya syam atau berpuasa berarti menahan. Secara bahasa yaitu menahan diri dan makan, dari makan, minum dan bersetubuh semenjak waktu fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para ulama telah menyebutkan di dalam nas bahwa wali amr atau wali anak hendaknya memerintahkan anak-anak kecil untuk berpuasa dengan tujuan untuk melatih dan membiasakan mereka mempraktikkan ajaran Islam. Melaksanakan puasa bagi anak-anak memang cukup berat. Hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi orang tua untuk mengajari mereka untuk berpuasa. Untuk melatih kebiasaan anak dalam berpuasa bisa dilakukan dengan secara semampunya atau biasanya dilakukan sampai zuhur atau setengah harinya saja. Jika anak laki-laki ataupun perempuan sudah berumur 7 tahun diperintahkan untuk berpuasa dan agar terbiasa. Orang tua hendaknya memerintahkan sebagaimana memerintahkan untuk sholat. Wajib berpuasa jika sudah baligh. Untuk anak kecil memang tidak wajib, akan tetapi bagi orang tua dianjurkan untuk mengajak dan mengajarkan sedikit demi sedikit untuk berpuasa. Dalam melaksanakan puasa memang tidak diwajibkan untuk anak usia dini, akan tetapi dianjurkan bagi orang tua untuk mengajarkan dan mengajak mereka untuk melaksanakan puasa. Hal ini bisa diterapkan bukan hanya dari puasa saja, dari sholat dan yang lainnya. Dibiasakan untuk mengajak dan bukan diperintah. Contohnya seperti melaksanakan sholat, ajaklah anak-anak untuk sholat berjamaah dan sesekali berilah mereka penghargaan atau hadiah sebagai motivasi untuk melaksanakan selalu semangat dan
dalam melaksanakan puasa dan yang lainnya. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.